Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Sahabat iman rahimakumullah. Tidak dipungkiri bahwa seseorang dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada ibadah, muamalah, dan akhlak teman dekatnya. Sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti agar kita pandai dalam memilih teman yang dekat. Beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Maka perhatikan kepada siapa kalian berteman. Dalam hadis yang lain, beliau memberikan perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang buruk. Beliau bersabda, "Mathalul jalisi salihi kahamilil misik, wa mathalul jalisi su' kanafihil kir." Perumpamaan teman yang baik itu seperti berteman dengan tukang penjual minyak wangi. Sedangkan perumpamaan teman yang buruk adalah seperti berteman dengan tukang pandai besi. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan mendapatkan 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah akan diberi hadiah minyak wangi tersebut. Maknanya, jika kita berteman dengan orang yang saleh, ketika kita berbuat salah, ketika kita terjatuh dalam kekeliruan, maka teman kita yang saleh itu akan langsung menegur kita, mengingatkan kita, dan mengajak kita kepada kebaikan. Seolah-olah teman tersebut memberikan hadiah minyak wangi berupa nasihat yang baik. Kemungkinan yang kedua, jika berteman dengan penjual minyak wangi, kalau kita membeli darinya, maka akan mendapatkan diskon. Maknanya adalah, jika kita berteman dengan orang saleh, kita bisa bertanya kepada teman kita itu pada perkara-perkara yang kita belum paham, pada hal-hal yang kita belum mengerti, seolah-olah kita membeli kepada teman tersebut dengan mendapatkan diskon. Dan kemungkinan yang ketiga adalah jika tidak mendapatkan hadiah, tidak pula membelinya, maka paling minimal ketika dekat dengan penjual minyak wangi akan kecipratan bau harumnya. Maknanya adalah, jika kita dekat dengan orang saleh, di saat bersamanya ada sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak berbuat maksiat di dekat teman tersebut. Adapun ketika berteman dengan tukang pandai besi, maka ada 2 kemungkinannya. Mungkin akan terciprat bara apinya, atau mungkin akan terkena asapnya. Maknanya adalah, jika kita berteman dengan orang yang buruk, boleh jadi keburukan teman itu akan terkontaminasi, akan menular kepada kita, lalu ikut-ikutan berbuat buruk sebagaimana perbuatan teman tersebut. Atau terkena asapnya, boleh jadi teman tadi yang berbuat buruk, namun akibatnya kita yang merasakan. Ini kalau kita salah dalam memilih teman. Sahabat iman rahimakumullah, siapa teman yang layak untuk kita dekati? Siapa teman yang seharusnya kita tidak jauh darinya? Sebagian ahlul ilmi menjelaskan, jalisu
man tudzakkirakallaha ru'yatuhu wa man yuzidu amalaka kalamuhu wa man yuraghibukal akhirata amaluhu. Duduklah kalian, dekatlah kalian dengan orang yang ketika engkau melihatnya, bertemu dengannya, membuatmu ingat pada Allah. Dan ketika engkau mendengarkan ucapannya, membuat amalanmu bertambah. Dan ketika engkau melihat amalan dia, akan membuatmu termotivasi, terpacu dan terpicu untuk meraih kehidupan yang baik di akhirat, derajat yang tinggi di akhirat. Itulah di antara ciri teman yang baik yang sepantasnya kita dekati dan tidak kita jauhi. Jangan sampai kita salah dalam memilih teman di dunia ini yang kemudian kita akan menyesal di akhirat kelak. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat 28, Allah menceritakan penyesalan orang-orang yang ketika di dunia berteman dengan orang yang salah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, sungguh celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar pengkhianat yang nyata bagi manusia. Demikian, semoga esok lebih baik.